Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya bertemu kembali dalam siraman rohani saat ini. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya rindu kita sekalian boleh membawa renungan ini terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk jam ini kami boleh sama-sama duduk diam merenungkan sedikit daripada kebenaran firman. Pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita langsung membuka Alkitab kita dalam Mazmur 145 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau melihat bahwa pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 15, dalam kalimat awal ayat ini dikatakan, mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah gambaran. Nanti kalau kita baca di dalam sepanjang pasal ini, di sana pemazmur berusaha terus menaikkan pujian dan syukur. Bagaimana Tuhan Allah itu selalu menepati setiap janjinya, dan Tuhan Allah yang tidak pernah sedetik pun itu mengabaikan setiap anak-anak yang dikasihinya. Maka dia berkata, mata sekalian orang itu menantikan Engkau. Tidak berhenti di situ. Artinya tidak hanya sekedar menanti-nanti dan kemudian tidak ada jawaban, tapi kemudian dikatakan di sana, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Artinya semua itu boleh terjadi tepat pada saat dan waktunya. Semua itu in his time-nya Tuhan, gak pernah terlambat dan gak pernah terlalu terburu-buru. Semuanya tepat pada saatnya. Maka kemudian dikatakan di sana, Engkau juga yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Artinya Tuhan itu cover semuanya. Tuhan itu gak tanggung-tanggung kalau sudah memberikan perlindungan dan penyertaannya atas setiap anak-anak yang dikasihinya. Pemazmur mau ingatkan itu. Dan kemudian bahkan dikatakan dalam ayat 17 tadi, bukan? Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ini sebuah pernyataan yang saya kira lahir sekali lagi dari sebuah pengalaman hidup dan pengalaman beriman seorang pemazmur tentang bagaimana Tuhan itu Tuhan yang gak tanggung-tanggung kalau cover, kalau melindungi, kalau menyertai, kalau sudah berjanji dia akan totalitas kepada setiap mereka. Gak dibiarkannya terus menanti tanpa kepastian. Tuhan pasti akan memberikan itu tepat. Bahkan tadi gambarannya jelas, ia mengenyangkan segala yang hidup. Bicara kenyang itu artinya sudah gak lagi kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita imani pernyataan yang sama dari seorang pemazmur untuk kita hari ini. Hari ini engkau sedang meragukan apa atas kasih setia Tuhan? Rasanya tidak perlu kita meragukan. Jangan kita sampai ragu akan kasih setianya. Karena kalau kita sampai ragu, maka Bapak Ibu Saudara meragukan Tuhan yang sudah berkuasa selama ini. Bukankah pengalaman hidupmu hari lalu cukup menjadi sebuah remind gitu ya ke depan, bahwa penyertaan yang sama dan perlindungan yang sama dan janji untuk tetap melakukan bagian yang sama itu akan tetap menjadi hal yang sama ke depannya, gak berubah. Sebab ini yang bilang Tuhan sendiri. Bahkan si pemazmur ini sudah ngalamin sendiri. Dan saya kira pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara hari-hari yang lalu juga pengalaman hidup yang sama, bukan? Bagaimana tangan Tuhan sudah bekerja begitu hebat dan dahsyat atas setiap kita. Maka biarlah pada saat ini hal yang sama juga menjadi nyanyian iman yang sama. Apa yang tadi sudah kita baca, nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca lebih lanjut dalam pasal 145 dari Mazmur ini. Bagaimana pengalaman hidup rohani pemazmur. Bagaimana kemudian dia akhiri di ayat yang ke-21, dia berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya.
Kenapa dia bilang begitu? Sebab dia dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu sudah menopangnya dengan kuat. Bahkan sudah melalukan dia dari berbagai macam hal yang mungkin rasanya nggak mungkin secara manusia bisa dilalui, tapi ketika Tuhan berperkara bersamanya, maka semua bisa dilalui, dan mata kepalanya bisa melihat dengan nyata bagaimana tangan yang perkasa itu mengcover hidupnya. Nah, kiranya kebenaran ini juga boleh jadi kebenaran buat setiap kita. Hari ini percayakan penuh hidupmu dan hidup saya ke tangan Tuhan yang perkasa. Maka lihatlah bagaimana cara dia bekerja menopang hidupmu dan menopang hidup saya. Kiranya kebenaran singkat ini boleh jadi berkat buat kita di tengah-tengah rutinitas aktivitas kita. Apapun hari ini, apa sih hari ini yang membuatmu menjadi tidak mempercayakan bahwa hidup ke depan, hari ini dan ke depan adalah hidup yang sama yang sudah dia pelihara hari-hari yang lalu. Kalau hari-hari yang lalu cara pemeliharaannya dahsyat dan luar biasa, maka hari ini dan hari-hari ke depan cara yang sama Tuhan akan kerjakan atas hidup Bapak Ibu Saudara dan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi, terima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang boleh kami dengar. Tuhan dahsyat dan ajaib, Tuhan luar biasa atas setiap hidup kami. Betapa kami Tuhan diingatkan sekali lagi, Tuhan yang ajaib hari-hari yang lalu adalah Tuhan yang sama yang bekerja atas kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bapa, biarlah kami semua yang mendengar hari ini boleh dikuatkan, boleh diteguhkan kembali bahwa kami punya Tuhan Allah yang dahsyat. Kami kembali lagi diingatkan dan kami kembali diteguhkan iman percaya kami. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan kebenaran ini lebih lanjut. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.